Halo, selamat datang kembali di Pale Koin, panduan lengkap koin inspirasi. Di video kali ini kita akan bahas apakah trading itu judi. Simak videonya sampai selesai. Halo semuanya, mau profit ratusan persen setiap hari dan konsisten seperti saya? Nah, dapatkan video panduan trading lengkap dari Koin Inspirasi Academy. Kami memberikan sebuah ilmu dahsyat namanya The Power of Technical Analysis. Dengan ilmu ini kamu bisa trading di crypto market, spot trading, futures trading, forex trading, binary trading ataupun saham lokal dan internasional. Ya, dengan ilmu ini semua bisa dilakukan ya, trading dimanapun. Langsung aja miliki, harganya mulai dari 175.000. Nomor WhatsAppnya di deskripsi ya. Kalian juga akan mendapatkan akses gratis ke grup WhatsApp, signal gratis dan mentoring ya. Tunggu apa lagi? Saya tunggu di WhatsApp sekarang juga. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar. Jadi ada pertanyaan, Bang, apakah trading itu judi? Ya, jadi jelas-jelas kalau menurut saya trading itu jelas-jelas bukan judi. Judi itu bahasa Inggrisnya gambling. Trading sorry. Jadi trading itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah jual beli. Nah, itu namanya trading. Kalau gambling itu baru judi. Just trading namanya, bukan gambling. Tapi apakah trading itu judi? Kenapa jadi balik lagi? Gini teman-teman. Jadi ada banyak orang yang menganggap bahwa trading itu judi. Jadi kita akan pisahkan dulu. Ada trading, ada trader. Oke? Trading adalah pekerjaannya adalah trading. Trader adalah orangnya. Oke? Nah, si orangnya ini kita akan bahas si orangnya dulu. Ini dua hal yang berbeda. Kalau trading mah nggak bisa kita udah nggak bisa kita perdebatkan lagi. Jelas-jelas namanya trading, jual beli. Apa yang dijual dan apa yang dibeli? Yang dijual, yang dibeli itu di sini ada namanya cryptocurrency. Ya, dan cryptocurrency ini orang awam itu biasanya nyebut dengan Bitcoin. Padahal Bitcoin adalah salah satu dari banyaknya ribuannya cryptocurrency. Jadi yang dijual di sini bukan hanya Bitcoin. Ya, Bitcoin adalah salah satu dari banyaknya kripto lainnya. Apalagi yang dijual? NFT misalnya. Jadi ada cryptocurrency, ada NFT, ada emas, ada saham-saham. Ada apa lagi yang bisa di trading? Ada perak ya, ada mata uang negara ya, antar mata uang. Ada apa lagi yang bisa di trading? Ya semuanya bisa di trading. Buku misalnya, handphone misalnya dijual dan dibeli. Tanah misalnya, komputer, kamera, laptop, apalagi aksesoris itu dijual dan dibeli. Saya akan kasih contoh sebuah koin yang namanya misalnya misalnya SRP. Kenapa saya ngomong SRP? Karena saya beli SRP. Jadi misalnya SRP, kita beli SRP di harga 1.000. Orang beli SRP di harga 800. Katanya kalau ada yang untung ada yang rugi. Belum tentu teman-teman. Belum tentu. Ada orang yang belinya di 500, jualnya di 1.300, dan saya adalah orang yang membeli di harga 1.000. Di 1.300 ternyata harganya tetap naik di 1.300, saya jual di 1.300. Orang ada yang beli di 1.300, harganya belum tentu turun tapi malah naik ke 1.500. Orang jual di 1.500, ternyata malah naik lagi ke 2.000. Jadi belum tentu ada yang rugi gitu loh. Belum tentu saya jual, orang yang beli itu rugi, itu belum tentu ya. Dan kalau judi itu pasti. Ya, jadi kalau judi itu ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi dijual beli itu belum tentu jawabannya. Ngerti nggak? Contoh misalkan saya beli NFT atau saya jual NFT. Kemarin saya bikin NFT. Kalau masih ada saya akan coba perlihatkan di sini NFT-nya, dan link pembeliannya ada di deskripsi. Nah, misalkan saya jual NFT ini dengan harga $10. Lalu teman-teman membelinya dari saya $10. Koin Inspirasi channel ini ternyata makin lama makin gede. 1.000,
ya, 1000 subscriber, 10.000 subscriber, 100.000 subscriber, 1 juta subscriber misalnya 5 tahun yang akan datang. Koinspirasi mempunyai subscriber di atas 10 juta subscriber dengan fanbase yang sangat besar. Lalu teman-teman yang membeli hari ini NFT-nya yang tadi $10 doang, itu 5 tahun yang akan datang harganya bisa lebih di atas $10.000 misalnya, atau setara dengan 100 juta. Jadi teman-teman beli sekarang 100.000, jual 5 tahun yang akan datang jadi 100 juta, itu adalah hal yang bisa terjadi. Apakah yang beli 100 juta itu rugi? Belum tentu, karena koinspirasinya akan terus tumbuh dan makin besar. Dan ini adalah NFT yang pertama kali dijual di Koinspirasi, yang dibuat oleh Koinspirasi, dan itu harganya akan lebih mahal karena itu adalah langka sekali, bisa saja menjadi harganya 1 miliar. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan apakah yang membeli 1 miliar itu rugi? Tidak, karena itu koleksi, collectible. Karena itu memang punya nilai itu nggak bisa dibandingkan dengan uang, teman-teman. Ya, nggak semua nilai itu bisa dibandingkan dengan uang. Contohnya kita membeli sebuah kripto. Kripto itu apa sih? Kripto itu menurut saya itu nilai dari sebuah perusahaan yang membangun perusahaannya, lalu dalam tanda kutip menjual tokennya atau koinnya ke masyarakat luas, sehingga ada pendanaan masuk untuk perusahaan itu, dan kita mendukung si perusahaan itu gitu, dan kita punya nilai lebih ketika perusahaan itu terus berkembang, meskipun tidak ada dividen ya di sini. Makanya kalau untuk jangka panjang saya sih lebih menyarankan untuk di saham aja, karena di saham kita seperti punya lebih energi untuk we are owner gitu. Jadi kami semua yang memegang saham adalah owner gitu. Jadi punya rasa dan energi yang sangat positif gitu ya, dibanding cuman beli kripto doang. Meskipun saya tetap nge-hold kripto, saya tetap punya kripto gitu. Tapi kalau punya uang lebih dan untuk jangka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, teman-teman mending beli saham karena punya dividen nantinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi apakah trading judi? Belum tentu, atau bukan sama sekali. Tapi kalau trader adalah pejudi, bisa jadi ya teman-teman. Jadi kalau trader, kita pisahkan ya. Kalau trader, seorang trader manusianya, orangnya itu bermental pejudi, itu bisa jadi, dan itu justru malah merugikan teman-teman semua. Kenapa merugikan? Karena kalau kita punya mental seorang gambler, seorang pejudi, kita akan asal beli aja, kira-kira ini naik apa turun gitu. Mikirnya gitu, kira-kira ini naik apa turun. Atau tradingnya biasanya pakai kayaknya ya. Jadi saya sering banget nemuin orang yang ini kayaknya naik nih, dia beli misalnya. Ini kayaknya turun nih. Jadi tradingnya pakai kayaknya, bukan pakai kayaknya. Trading itu pakai ilmu yang namanya analisa ya. Apakah sepak bola judi? Belum tentu. Apakah yang nontonnya judi? Belum tentu, tapi bisa terjadi. Trading juga seperti itu. Tradingnya bukan judi, tapi tradernya bisa jadi. Dan itu merugikan kalian. Kalau kalian ada salah satu orang yang memiliki mental pejudi, karena kalian akan hanya bisa membeli dan menjual saat ada kayaknya, bukan analisa. Trader itu menganalisa penuh ya. Trader adalah orang yang menganalisa penuh. Kalau kalian tidak menganalisa sama sekali, hanya berpikir ini akan naik, ini akan turun, kayaknya akan naik, kayaknya akan turun, itu udah itu sangat merugikan kalian. Saya pernah bikin video yang yang rugi 100 juta dalam waktu 1 malam. Itu adalah salah satu tetangga saya, bukan satu orang tapi kelompok ya. Jadi kelompok, saya udah ceritakan di videonya, silahkan tonton aja. Jadi 100 juta dalam 1 malam itu bisa hilang dalam sekejap kalau kalian punya mental judi. Ya teman-teman, semoga dengan video ini teman-teman bisa terus belajar. Saya akan terus berikan pemikiran-pemikiran saya tentang trading, investasi, dan lain-lain. Saya harap dengan pemikiran-pemikiran yang saya tuangkan di YouTube ini, teman-teman bisa belajar sehingga teman-teman tidak terjerumus ke orang yang ikut-ikutan, orang yang gambling ya, orang yang mengabaikan ilmu, sehingga teman-teman semua bukannya untung malah rugi.
Itu sih nggak masalah kalau cuma rugi ya. Rugi belajar profit lagi. Tapi yang kasihan adalah rugi berhenti. Itu adalah orang yang kasihan karena dia tidak bisa menikmati profitnya karena dia terus rugi dan menyalahkan kriptonya sendiri atau tradingnya sendiri atau forex apapun lah itulah, brokernya kah, marketnya kah, dia menyalahkan itu semua dan berhenti. Sayang banget, padahal di sini adalah salah satu keberadaan uang terbanyak adalah di dunia saham, salah satunya kripto dan saham tentunya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Ada yang nge-WhatsApp, saya jadi ngeblank. Ya, sampai ketemu lagi di Palekoin berikutnya, panduan lengkap koin inspirasi. Semoga bisa memberikan motivasi, inspirasi, bukan hanya kontroversi, bukan kontroversi, konspirasi. Dadah.